Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Wa yanbaghi an yaghtanimu syuyukh wa yastafidu minhum wa laysa kullu ma fata yudrik, kama qala ustadzuna Syekhul Islam al-Masyayikh wasiqatihi. Kam min syaikhin kabirin min ilmi wal fadl adraktuhu wa mastakhrajtuhu wa aqwalu ala hadha al-fawti munshi'an hadha al-bayta asy-syi'ra lahfan ala fawti at-talaqi lahfan ma kullu ma fata wa yafna tulfa. Jadi kita nih sebagai jamaah santri itu harus bisa memanfaatkan kesempatan bersama para ulama. Ya, kalau ada ulama kita kudu manfaatin. Hubungi ulama, guru, ustadz, kiai, habib, habaib lagi pada sehat, manfaatin. Gunakan untuk menimba pengetahuan dari mereka. Kullu ma fata yudrika kama qala ustaz Syekhul Islam. Jadi karena kesempatan yang baik itu apabila telah hilang tidak akan dijumpai lagi. Mau dicari kemana lagi kalau udah kesempatan hilang? Bisa diulang lagi, mundur? Gak bisa. Ada undangan pengajian rutinitas kita ngundur-ngundur nunda, bisa diulang lagi besok. Paling di YouTube belum juga sempurna, bisa jadi gak sesempurna apa yang siapa yang hadir dari yang didapatkan. Makanya keberkahan hadir beda. Gitu. Untuk menghadiri majelis harus dengan ketulusan niat. Jadi kalau niatnya tulus benar-benar ingin belajar, ingin menimba ilmu, ngambil manfaat, mengkaji ilmu agama dengan bait-bait syair, bahkan dengan hadis-hadisnya Nabi, bahkan dengan ayat-ayatnya Allah, itu diniatin dari rumah untuk menimba apa yang memang Allah turunkan dari mutiara-mutiara kehidupan. Kalau bahasanya di padang gunung atau di padang rumput yang indah, kalau nggak ada air terjun atau taman-tamannya itu nggak indah rasanya. Nah Allah siapin air terjunnya itu yang kalau kita samperin enak mandi di sana. Kesegaran itu kita rasa. Gitu. Di dalam kehidupan yang emang kita cari kenikmatan akhirat. Kalau di sana ada majelis-majelis yang emang ngebahas bukan cuma zikir ya, ngebahas kajian-kajian ilmu, itu kayak air terjun yang kalau kita datang itu seger, indah, cakep. Ya. Sayang aja nggak ada foto-foto. Kalau untuk urusan akhirat, gimana kita mau foto-foto? Kita mau pamer sama siapa? Tujuannya Allah. Kita nggak bisa pamer. Jadi kita cari itu, yang kita bisa rasakan keindahan batin kita. Kita bisa ngerasain, ya Allah indah banget ya urusan akhirat, zikir, indahannya itu kita paham dari amalan ibadah kita. Rasanya, oh begini kalau wudhu itu dengan niatnya, oh begini aturan-aturan yang disunnahkan, yang emang diwajibkan. Itu kalau terasa ilmunya, apalagi paham makna tujuannya, beda. Ya, itu kayak kita kayak tadi ya, menuju kepada taman indah, jika ditambah lagi keindahan itu dengan air-air kesegarannya yang datang dari atas. Oh, kalau kita bayangin udah kayak surga. Ya. Itu kalau kita membahas ibadah, paham ilmunya. Maka jangan sia-siakan. Sebagaimana Syekhul Islam, kam min syai'in kabirin min 'alim wal fadl atraban. Berapa banyak orang sekali, berapa banyak guru besar yang luas ilmunya dan keutamaannya yang pernah aku jumpai namun aku tak memperoleh kebaikan darinya. Atas keteledoran ini aku ubah dari syair yang dikatakan,
lahfan ala fautit talafi lahfa. Oh sungguh aku menyesal dengan segala penyesalan. Ma kullama fati wa yafnat tulfa. Atas kelengahan setiap sesuatu yang berlalu, yang telah hilang dan tak akan bisa dijumpai lagi. Qala Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ta'ala, idza kunta fi amrin fakun fihi wa kafa fi i'radi an ilmi Allah ta'ala hizyan wa khasara wasta'id billahi minhu layal wa nahara. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berkata, bila kamu berada dalam suatu urusan maka tetaplah di dalamnya, ya. Kehinaan dan kerugian itu akibat berpaling dari ilmu. Maka berlindunglah kepada Allah darinya pada malam dan siang hari. Kita disuruh untuk berlindung kepada Allah dari urusan-urusan yang emang kita nggak paham ilmunya. Tapi kalau kita ingin urusan itu selesai, jangan berpaling dulu dari urusan itu sebelum kita paham ilmunya. Urusan apa nih misalnya? Urusan tentang mancing. Kalau nggak paham ilmu mancing, jangan berpaling dulu. Ntar beli joran doang akhirnya. Kagak bergaul sama yang tahu, nggak ngambil pengalaman sama yang biasa. Kan beda. Bisa sama terbiasa beda. Oh bisa doang. Tapi coba sama yang terbiasa. Kalau terbiasa udah pasti bisa. Itu bisa mah belum terbiasa. Mana yang dia kagak pernah datengin. Kalau udah ahlinya kita belajar. Jangan berpaling dulu. Betul-betul kita pahami. Urusan apa nih? Bisnis, mobil kah itu, motor kah ya, spare part apa. Kalau kita kurang paham, baru dikit udah berpaling, baru beli tak agak paham, dia beli doang, gak manfaat akhirnya. Cuma ada di tas, di gudang kamar kita doang. Insya Allah. Makanya kita disuruh untuk jangan berpaling dari ilmunya Allah, dan berlindung dari siang dan malam hari tanpa kita mencari ilmu dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala budda li talibil ilmi tahammul al-mashaqqah wal madallati bi talabil ilm wa at-tamalluk al-madmum illa fi talabil ilm li'annahu la budda lahu min at-tamalluk bil ustadi wasyuraka wa ghairihim al-istifada minhu. Jadi para penuntut ilmu itu disuruh harus tahan menanggung penderitaan. Jadi kalau emang lagi ngerjain pengen paham ilmu agama misalnya, ya biar rada-rada kuatan dikit duduk, ya nggak ada senderan di sini nih. Paham? Nah itu salah satu menanggung penderitaan dan bahkan kehinaan. Ngapain itu dia ke situ dikatain orang misalnya, ya udah tua-tua pakai belajar ngaji, pantas juga kagak, nggak ada cahaya-cahaya surganya, bisa kan kehinaan itu. Dia tampang preman kayak begitu, ya itu nama kehinaan. Yang kalau kita tahu dan kita sabar, itu ada satu bentuk latihan diri kita agar apa? Agar kita paham mencari ilmu itu perlu perjuangan. Gitu. Bahkan kadang terasa kayak bertolak belakang, terkadang seperti bertolak belakang. Sabarin aja, sabarin. Bisa jadi ente yang belum paham. Sabarin, coba telahin ilmu gua apa ilmu dia yang belum nyampe nih. Kira-kira begitu kan? Ini Ustaz ngomong kayaknya agak lain nih misalnya. Ya, kalau ngomongin jimat, kalau ngomongin kok kayaknya berlawanan nih. Tak dulu, ente sabarin aja dulu, duduk ente sabarin, pahamin dulu. Ya. Bisa jadi kita yang belum paham. Bisa jadi kalau Ustaznya belum sampai bab itu. Makanya kita disuruh untuk banyak bertafakkur dalam kalimat-kalimat yang baik dari ustaz kita, habaib kita. Kita ambil yang menenangkan diri, ya. Menenangkan dalam akidah kita, nggak sampai berpaling dari akidah yang benar. Itu salah satunya. Jangan pas lagi kita gesek, kita senggol dikit hobinya, berasa udah kagak enak nih kayaknya. Jangan, sabar. Ini sabar. Bahkan tadi dikatakan apa? Kehinaan juga ketika kita mencari ilmu, ya.
fi talabil wa tamallukul madmum bila fi talabil ilmi li'annahu la budda min at-tamalluki bil ustaz. Karena ketika mencari ilmu tamalluk itu artinya menjilat, mencari muka. Itu bahkan ketika kita nampak kayak mencari muka, lu ngapa sih deket banget sama ustaz? Kan kelihatan gitu, sama kiai sama habib apa sih? Dia nggak tahu, emang kelihatan dia cari muka. Dikata-katain biarin amat orang kita mau ngambil manfaat. Karena kita nggak tahu hidup kita ini, kesempatan kita dekat-dekat ulama, dekat asatidz, ya, itu habis waktu kalau kita nggak ngambil kesempatan itu. Karena nggak semuanya dapat panggilan, rangkulan, belayan untuk ke majelis, itu nggak semuanya. Nanti banyak banget tuh yang tahu majelis, tapi nggak ada kesentuh hawa-hawanya. Kok ada nih misalnya, yang udah tahu fasilitasnya, yang udah tahu kumpulannya, sayang banget kagak hadir, sayang banget kagak terpanggil. Itu sebenarnya karena dikasih di sini dikasih tahu bahwa penuntut ilmu itu harus tahan penderitaan dari dirinya sendiri. Yang kelihatannya kagak enak, kagak enak kayaknya dah. Dia nggak tahu fasilitas itu. Bahkan orang-orang yang dikatakan tadi seperti menjilat pun nggak ada masalah, atau mencari muka. Ya. Karena emang sifat itu jelek, nyari muka, menjilat emang jelek. Kecuali dalam hal mencari ilmu, ya kebaikan. Kagak ada hinaannya. Dikatain orang emang kita disuruh sabar. Dekat sama orang alim, orang soleh, dekat sama ilmu yang setiap saat ada untayan-untayan hikmah dalam kehidupan. Nikmat rasanya. Nah itu salah satu kenapa kita disuruh untuk tahan dari hinaan, dari cercaan. Bahkan keluarga kita sendiri belum tentu mendukung. Belum tentu. Ini adalah ungkapan yang atau nasihat dari muallif ya, pengarang kita untuk penuntut ilmu seperti kita. Karena menuntut ilmu itu tidak bisa terpisah dari guru. Ya, labudda lahu minat ta'alluq ta'ammul ustaz, tamallukil ustaz wa syuraka wa ghairi min istifadah minhu. Karena emang nggak bisa lepas yang namanya manfaat kebaikan ilmu itu dari guru, dari teman-teman, ya dikatakan ini dari teman-teman yang belajar. Dari kurang yang mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.